Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mitra semua. Kita masih membahas tentang perundungan atau bullying. Perundungan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di dunia maya dan media sosial. Terlebih saat ini, dunia digital tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial anak masa kini. Selain di dunia maya, di mana dan kapan saja sih perundungan menimpa kita? Perundungan ternyata bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Perundungan bisa terjadi di dalam sekolah, di rumah, di area publik, dan juga di dunia maya. Di sekolah, perundungan bisa saja terjadi di kelas, di lapangan, di kantin, di kamar mandi, dan di tempat-tempat lain yang ada di area sekitar sekolah. Contohnya seperti seorang kakak kelas yang meminta paksa uang jajan adik kelasnya di jam istirahat pada saat di kantin. Atau ada siswa yang dipaksa masuk ke kamar mandi siswa perempuan hanya karena siswa tersebut terlihat feminim. Sedangkan di rumah, perundungan bisa terjadi dan dilakukan oleh anggota keluarga. Contohnya seperti seorang siswa yang sedang mengerjakan PR di rumah, kemudian ibunya selalu bilang bahwa kamu itu bodoh. Masa mengerjakan PR segitu saja kamu tidak bisa? Kemudian secara tidak sadar ia percaya apa yang dikatakan oleh ibunya, bahwa ia memang bodoh. Sehingga ia kehilangan kepercayaan dirinya. Seperti contoh lainnya, seorang kakak yang merasa cemburu kepada adiknya sehingga ia melakukan tindakan kasar dan tindakan agresif lainnya kepada adiknya di rumah, sehingga adiknya tersebut merasa kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa rendah diri. Perundungan di rumah ini tentu saja berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Perilaku ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan trauma berkepanjangan loh. Perundungan juga bisa terjadi di saat berkegiatan di luar sekolah atau area publik. Contohnya seperti saat kita berkegiatan dengan komunitas tim basket. Ada seseorang atau senior kita yang tiba-tiba menjambak rambut kita seusai pertandingan. Contoh lain berada di komunitas renang. Ada seseorang yang merasa sakit hati dan dendam ketika baju renang yang dihadiahi oleh ayahnya ternyata dirusak dan dibuang ke tempat sampah oleh sekelompok temannya. Dan ternyata tidak hanya baju renang saja, beberapa baju dari sebelumnya juga ikut dibuang dan dirusak. Terakhir dan tidak kalah penting, juga perundungan bisa terjadi di dunia maya atau di ruang-ruang digital. Tidak hanya di media sosial, tetapi juga bisa saja lewat aplikasi mengobrol seperti WhatsApp, Zoom, Line, dan lain-lain. Meski tidak disakiti secara fisik, akan tetapi cemoohan yang berulang kali, penyebaran foto yang memalukan tanpa persetujuan, atau bentuk-bentuk perundungan yang lainnya di media sosial atau di dunia maya lainnya ternyata sangat berdampak besar loh bagi kita. Bayangkan, perundungan di dunia maya ini dapat terjadi kapanpun, saat kita bersama teman, keluarga, atau bahkan sendiri. Korban perundungan akan secara terus-menerus merasakan ketakutan dan tidak nyaman. Bahkan ketika ia berada di dalam rumah atau di kamar sekalipun, yang seharusnya di kamar itu membuatnya senantiasa merasa aman. Apapun bentuknya, bagaimanapun kejadiannya, perundungan akan menimbulkan sikap cemas bagi yang mengalaminya. Selain itu, perundungan juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang
dan cara bersosialisasi seseorang. Siswa yang mengalami perundungan rentan menjadi rendah diri. Ia lebih senang menyendiri dan memiliki gambaran negatif terhadap orang lain atau kelompok lain. Atau yang lebih parahnya lagi, ia memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri karena ia merasa tidak berharga. Karena perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, oleh karena itu, kita perlu menanam sikap saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Yuk bersama menciptakan lingkungan yang aman demi menggapai merdeka belajar. Ingat, semua bisa ambil peran loh.